Ya, teman-teman, hari ini tanggal 10 di sesi penghabisan sesi 2 ya, jam 17.36 untuk tukar pikiran teman-teman ini ya. Ini emiten yang dari teman-teman ya untuk ngebahas beberapa emiten dan teman-teman ada yang berkomentar bagaimana dengan PSSI ya. Bukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ya. Tapi IMC Pelita Logistik. Bergerak di bidang logistik, pelayaran dan jasa angkut laut. Kegiatan usaha yang terdiri dari menjalankan kegiatan usaha mengangkut laut untuk barang-barang mineral dan batu bara serta usaha pelayaran atau pengangkutan barang antar pelabuhan laut. Menjalankan usaha menyewakan kapal laut dengan menggunakan berbagai jenis kapal. Yang ketiga, menjalankan usaha pelayaran penundaan laut. Ya, jadi logistik ya. Syariah ya, di sini syariah masuknya ke minyak gas dan batu bara. Baik, ini bukan ajakan menjual dan membeli teman-teman. Dan teman-teman yang udah saya kasih lope-lope ya, udah saya bahas, udah saya watchlist ya. Ada beberapa emiten ya. Hari ini itu banyak juga ya, beberapa emiten. Ada Goto katanya udah naik, betul ya udah naik ya. Ada Nine, Pacar, apalagi gitu, Omed ya, AYS, Ahab ya, dan lain-lain. Mungkin nanti ada beberapa emiten juga yang menyusul. Dan teman-teman bagi yang belum dibahas mungkin nanti silahkan di komentar lagi. Mungkin saya ya nggak ketulis gitu ya, mungkin saya udah kelewat gitu ya. Mohon untuk bantuannya untuk di komentar. Dan terima kasih yang telah memberikan subscribe ataupun yang telah memberikan komentar, apalagi masukan ya. Itu sangat membantu sekali buat perkembangan channel ini. Dan teman-teman, seperti biasa teman-teman ya, ini bukan ajakan menjual dan membeli. Terus ini bukan rekomendasi teman-teman ya. Kalau tukar pikiran itu siapa tahu tuh pikiran saya sama teman-teman ada yang sama lah gitu ya. Mungkin kalau yang sama ya silahkan ambil, kalau yang berbeda ya silahkan simpan aja sebelah kanan. Nanti kalau ada keperluan silahkan ambil gitu ya. Baik, langsung teman ya, langsung aja ya. Untuk pengendalinya ada Indo Prime Marine 43%, terus masyarakatnya 11,49%, artinya sedikit ya masyarakat ya. Listingnya 2017, sudah lama juga. Harga IPO-nya 135. Bulan Agustus banyak yang masuk ya, ketimbang bulan-bulan lain. Agustus adalah yang paling banyak ya. Terus untuk holding komposisinya banyakan lokal yang menguasain perusahaan ya 54%, foreign 45%-an ya. Ada yang ketokohan nggak? Ada yang kenal nggak dengan emiten apa istilahnya nama-nama yang di sini ya? Ada nggak? Nggak ada. Ya udah kalau nggak ada, kita lanjut aja. Kalau nggak ada mungkin kita ke insider dulu. Insider ada Biopermai September masuk bulan tanggal 6 kemarin katanya. Biopermai ngambil ya. Ngambil dia udah ngumpulin 7,19% ya. 7,19%. Kita lihat untuk profilnya Biopermai, ada nggak Biopermai? Nah, Biopermai 7,14, berarti sekarang nambah 7,19. Mungkin nanti si masyarakatnya berkurang mungkin ya. Nanti teman-teman cek aja untuk bulan September, bulan depan ya. Jadi diambil terus teman-teman, sama tahun 2024 diambil terus. Nih ada sebagian sih yang dijual, cuman ngejual sedikit juga ngejual. Cuman dari Agustus 29, tanggal 29 itu yang ngambil terus ya. Malah Agustus sampai ini ya 16 Agustus ngambil terus. Jadi kepemilikan sekarang 7,19%. Naik sekitar 0,05 ya. Oke, kita lihat untuk corporate actionnya. Dividennya 2 kali ya, 48 28. Bulan Mei sampai bulan Agustus ini teman-teman udah 2 kali. 2023 sekali, 2014 sekali. Jadi cenderung berarti yang sekarang ya lumayan besar juga ya, sekitar 76 ya, 76 rupiah ya. Dibagi 2 kali. Kita lihat untuk SS-nya nggak ada, RI-nya ada nggak? RI-nya nggak ada. Berarti ini kecenderungan ketika langsung listing di bursa mencukupi ya, untuk tambahan modalnya.
Kita lihat statistik. Net income-nya nurun ya, kuartal 2-nya turun dari 163 ke 70 miliar. Terus kuartal 1-nya nurun juga dari 288 ke 82. Untuk PE-nya 7,06, artinya murah ya. Agak murah lah ya, kalau 5 baru murah. Kita lihat revenue. Revenue 387 ke 737 menurun. 4112 ke 328 menurun juga ya, sama. Jadi antara net income sama revenue-nya juga sama menurun. Terus untuk PBP-nya 0,88, artinya murah ya. Tapi kita belum tentu berapa nih ya. Harga wajar, harga bukunya 490 sekarang 432, artinya di bawah harga bukunya, murah ya, kecenderungan murah. Lihat DER-nya 0,10 kecil. ROE-nya gede, bagus ya, 12,49%. Kita lihat untuk kas 114 miliar, equity-nya 2,6 triliun. Oh, gede juga ya, bagus, berarti bagus ini. Kita lihat untuk neracanya, belum saya ganti nih. Tunggu sebentar ya teman-teman ya, kita rubah dulu ya, balance sheet dulu. Kita untuk lihat perbandingan equity meningkat atau enggak. Dari tahun 2019 kita lihat equity-nya aja. 1,042, 1,2 meningkat, 1,2, 1,4 meningkat, 1,4, 1,8 meningkat, 1,8 ke 2,3 meningkat, 2,3 ke 2,6. Artinya ini pertumbuhannya bagus ya, ekuitasnya grow ya. Kita lihat PBP 0,83, 0,72, 0,94, sempat dijual di 1,94. Terus 1,84 sempat dijual agak mahal dikit, 1,31 sekarang turun 0,91. Kecenderungan menurun berarti ya. Sekarang kan di 0,88 ya. Baik, kita langsung ke Pundacat. Udah saya siapkan Pundacatnya teman-teman. Kita pakai PE rasio ya, PR rasio ya. PR-nya itu untuk 3 tahunan ya, PBP juga nanti kita hitung untuk PBP-nya. Berdasarkan Pundacat untuk 1 tahunan dia berada di atas under value-nya dikit. Artinya masih murah, untuk harga sekarang masih murah ya. Kita lihat 3 tahunan. Untuk 3 tahunan juga murah, cuman lagi downtrend teman-teman, lihat 3 di downtrend ya, lagi downtrend. Untuk 5 tahunan. Untuk 5 tahunan malah dia cenderung sedikit di atas harga wajarnya ya, harga wajar berdasarkan Pundacat nih. Harga wajar berdasarkan Pundacat ada 504 ya. Jadi dia di harga sekarang 432, tinggal beberapa poin lagi. Kita untuk jangka panjangnya 10 tahunnya kita lihat. Untuk jangka panjangnya dia berada di posisi lebih murah daripada harga wajarnya ya. Nah, jadi dia cenderung dari harga wajarnya murah ya. Di bawahnya tapi cuma beberapa poin aja. Nah, kita akan pastikan apakah ini murah atau tidak, kita hitung ya. Karena berdasarkan berdasarkan net income-nya menurun ya. Karena ini fluktuatif, kadang-kadang naik, kadang-kadang. Cuman ini untuk kuartal ininya cenderung menurun ya, malahan lebih besar daripada kuartal 3, kuartal 4-nya nih lebih besar ya. Nah, kita cek aja nantilah kuartal 3-nya kita hitung, tapi untuk saat ini kita hitung aja dulu ya. Ya kalau istilahnya kalau menurun ya mempengaruhi dari nanti dividennya gitu kan. Intinya kan itu. Baik, kita langsung hitung berapa sih harga wajar berdasarkan rumus PE rasio. Kita punya di sini PE rasio tengahnya itu 5,89. 5,89 dikali nilai EPS-nya berapa EPS-nya? EPS-nya itu untuk TTM ya 61.22. 61.22. Nah, kita kasih sama dengan kita enter. Di 360, artinya kalau berdasarkan PE rasio, rumus PE rasio, harga sekarang berarti kemahalan ya, mahal 432. Berdasarkan PE rasio itu ada 360. Tapi tenang, jangan khawatir, kita akan hitung lagi bersama PBP ya. PBP-nya kan pernah dijual 1,7 ya. 1,7 kan? Benar kan? 1,8 pernah dijual ya, 1,8. Jadi pernah dijual di atas 1 gitu ya. Kita lihat untuk 1,4 ya, antara rata itu 1,4 nih, 1,4 untuk harga bukan harga PBP rata-ratanya itu 1,4. Kita masukkan aja di sini 1.40 dikali
dikali berapa, 1,40 kan, kalau lihat ya betul, dikali kita butuh yang namanya ini nih ya, harga buku 49005, 490.05 di 686 ya teman-teman. Jadi berdasarkan rumus PBB itu di 686. Nah, kita akan tulis dulu di sini teman-teman ya. Kita tulis sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Baik teman-teman, udah saya tulis ya. Kuartal 2 harga wajarnya per 360 berdasarkan rumus PBB 686. Saya tulis tanggal 10.09 ya. Nah, kalau dari saya bagaimana? Baik, kita akan lihat. Ini ada lukisan market makernya. Teman-teman bisa lihat di sini bandar lokal cenderung jualan ya. Wah, kemarin ada pengambilan dikit. Ini kan dibahas secara global dulu ya. Nanti kalau untuk isiannya nanti aja lah untuk diupdate-nya ya. Ini secara global aja. Bandar lokal kemarin ngisi, cuman sekarang dibuang lagi teman-teman. Lihat pembuangannya lebih besar daripada pengambilan. Artinya ini terus dibuang ya. Terus dari foreign dia ngangkat cenderung diam, terus dia jualan di harga lumayan tinggi. Nah, di harga sideway-nya dia cenderung diam ya. Diam tapi ada pengambilan ya. Pengambilannya lumayan. Ya, untuk beberapa hari ke 3 hari ini dia ada beberapa hari yang libur, dia tidak mengerjakan apa-apa tapi sekarang ngejual tapi dikit-dikit, mungkin nahan ya. Jadi dari bandar foreign cenderung masih ada di dalam, tapi dari bandar lokal cenderung jualan. Artinya apa? Jualan untuk ngambil duit gitu kan. Untuk ngambil duit istilahnya gitu kan. Kalau dari saya bagaimana? Kalau dari saya ini cenderung sideways. Ya, kita lihat penurunannya, kemungkinan penurunan ada si candle ekor merah di sini ya, di 412. Di sini lihat ada enggak? Nah, di sini ada gap dikit tapi ini cenderung bagus ini ya. Ya, tinggal sedikit lagi ya. Nah, kemungkinan dia akan turun ke 430 ya untuk menurunkan tensinya 430. Kalau dia cenderung turun ke 430 bagus, dan diam di sini mungkin bagus karena apa? Menutup PR-nya yang di area sini. Cuman kalau dia cenderung turun ke sini lagi, biarin aja. Kenapa biarin? Berarti dia mau menurunkan ke harga PR-nya ya, ke harga PBP, maaf, ke harga PE rasionya. Nah, kalau bagaimana kenaikannya? Kita guys dulu di sini ya. Nah, kalau 600 kan kita akan lihat cari di sana ada enggak yang 600. Kalau menurut saya jangka pendeknya dia akan menembus ke area 459. Kenapa? Karena di sini ada gap ya. Di sini ada gap nih teman-teman. Ya mudah-mudahan ini kan dividend trap nih ya. Mudah-mudahan bisa ketutup sama dividend trapnya ketutup lah gitu ya. Mungkin siapa yang beli atau jual biasanya di sini ketika bandar lokal beli ya dia up ya di sini ya. Tapi di sini ketika bandar lokal jual cenderung dia diam ya, dan foreign juga tidak melakukan aksi apa-apa ya, tidak signifikan maksud saya. Beda dengan waktu di sini ya teman-teman, dia si foreign ngambil terus ya sampai ke area sideways agak atas dia ngambil terus, di sini cenderung diam, tapi dia jual di harga sini teman-teman ya untuk foreignnya. Jadi foreign masih ada di dalam, tenang aja ya. Target yang kedua ada di area ini teman-teman. Nah ini kan gap juga, ada gap sedikit pada mas saya kalau gap itu cenderung risih ya kalau tidak ditembus. Jadi target keduanya ada di 485. Baik, kita tulis dulu target ya. Itu target kenaikannya. Target 0,5 berapa sana? 10 ya. Nah, itu secara garis besarnya teman-teman ya. Gini aja teman-teman. Jadi kalau dia turun ke 360 artinya dia mau ngikutin harga wajar berdasarkan PR rasio. Dan apabila dia menaik ke harga 600, kemungkinan dia mengikuti PBP. Jadi teman-teman tinggal pilih yang mana nih. Wah, saya makan teorinya berdasarkan teori PE gitu kan. Saya mengikutin PE aja, berarti ini udah kemahalan ya. Tapi kalau kalian menganut teori PBP, karena pernah dijual di berapa tadi itu, dijual 1,84 gitu kan, atau enggak 1,3 gitu kan. Nah, mungkin teman-teman bisa mengasumsikan ini lagi murah gitu kan, ini lagi murah. Nah, jadi teman-teman tergantung teman-teman tuh, teman mau ngikutin metode yang mana ya, atau kalian cinta seperti yang mana terhadap
sebuah emiten. Kalau kalian kecenderungan ke harga PBP, ya mungkin kalian akan mengambil yang harga 600, berarti masih murah. Tapi kalau kalian penganut PE rasio, ya jangan beli, saya mah kemahalan, nanti aja tunggu di bawah 360, bisa 2,5 ataupun 200 gitu kan. Nah, kita cek di sini teman-teman, dia pernah nggak nembus ke harga 300-nya. Nah, di sini kan ada di area di sini teman-teman nih, di area sini ya, area tahun berapa ini? Tahun 2022 ya. Nah, kita cek di situ ada nggak gap ataupun yang lainnya yang bisa mengasumsikan ke arah sana. Sembari nanti cek untuk harga tertingginya di berapa ya. Ini kan ini garis harga ya. Kita cek tahun 2022 ini, kita cek nih, kita cek. Nah, di sini teman-teman ada di 621 ya. Si kepala merah ada di sini teman-teman ya. Satu, ini untuk target tingginya ya. Ke target PBP mungkin saya akan merekomendasikan ke arah sini kalau dia naik. Tapi kalau dia naik lebih tinggi lagi ke 721 bisa, cuman kita kesini aja dulu lah. Jangan terlalu ke mana-mana dulu. Ya sayang, kenapa sayang? Baik, maaf sebentar ya. Kita lanjutkan lagi, kita periksa di sini. Ada nggak tahun 2022? Nah, masih 2023 ya. Berarti ada target dia 600-nya ada di tahun 2023 tadi ya. Nah, ini berapa? 400, masih 400 ya. Masih 400. Kita lihat di sini tahun 2000. Nah, udah mulai nih. Nah, udah saya kasih panah tuh. Oh, udah kasih kayak panah ya. Di sini ada gap lama teman-teman nih ya. Untuk harga sekarang aja penurunan dia menyentuh ke area gap ya, gap yang di sini. Cuman kita akan lihat lagi ada enggak ya. Tahun berapa nih kira-kira dia harganya agak lumayan. 2021 berarti. Waduh, jauh juga ya. Kita cari lagi teman-teman ya. Seperti inilah kadang-kadang ada masa lalu yang harus dikerjakan teman-teman ya. Jadi jangan kaget ketika sebuah emiten itu jatuh ke harga bawah karena dia punya masa lalu yang harus diselesaikan ya. Mana nggak ada. Ini harga berapa ini? 170 ya, ke 200-an dulu deh. Ada nggak di harga 200? Dia harus menutup gapnya. 2021 200-an mungkin, 300 mungkin ya. Masih selang satu. Nah, ini sini nih. Nih ada teman-teman di sini ya. Mudah-mudahan tidak. Nah, ini nih, yang paling besar itu ini ya, gap ini. Nah, kita akan ke depan lagi, tunggu sebentar ya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi ini ada kemungkinan harga ke bawah itu ya. Mudah-mudahan sih tidak ke 200 gitu ya. Mudah-mudahan mentok di harga inilah gitu ya. Andaikan dia harus ke 200 berarti harus mengikuti harga pairnya. Maka kita akan lihatin aja apakah dia jeblos di harga 400 gitu ya. Kalau dia jeblos di harga 400 berarti dia mau ngikutin ke arah pairnya. Tapi apabila dia naik, contohnya lagi sideways gitu ya, naik, tiba-tiba naik atau ada penurunan sedikit gitu ya, mungkin ke arah 459 dulu. Kalau dia mau ke 49 dan terus kenaikan, kemudian dia akan mengejar ke harga PBP-nya ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi dari saya seperti itu untuk PSSI. Mungkin nanti untuk update-annya mungkin nanti akan dilakukan secara harian ya. Mungkin nanti kalau ada perkembangan yang baik penurunan ataupun kenaikan, mungkin teman-teman yang punya PSSI ini bisa menginformasikan kepada saya, atau mungkin nanti saya ketika memeriksa ketemu ya mungkin teman-teman bisa nanti saya informasikan juga. Oke, segitu aja teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman dan selamat. Oh ya teman-teman, nanti kalau yang updatean nanti mungkin selepas ini ya, kita akan bahas selepas ini. Oke teman-teman, karena updatean itu jam 8 teman-teman. Bagi yang baru di channel ini, updatean itu jam 8 malam ya. Updatean jam 8 malam saya rekam, mungkin jam 9 lah, jam 9 atau jam 9.15, setengah 10 mungkin baru teman-teman bisa lihat ya. Oke, segitu aja teman-teman, ciao ya.